Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi Mas Wafi. Mas Cikal. Oke Mas Wafi, indeks baru saja dibuka, kita mencermati dari kemarin pergerakannya lumayan stagnan ya. Ini faktor apa aja mempengaruhi kalau kita mengingat juga tapering kan semakin dekat gini. Apakah memang cukup kuat mempengaruhi pergerakan IHSG? Ya, itu salah satunya ya. Kalau kita lihat kan memang beberapa hari terakhir IHSG kan bergerak sideways. Salah satu faktornya tadi disebutkan adalah tapering. Faktor lainnya adalah kalau kita lihat kan sebenarnya IHSG juga rally sudah cukup signifikan ya dalam 1 bulan terakhir tuh IHSG kan kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Sehingga kalau kita lihat banyak pelaku pasar juga yang melihat wait and see lagi nih menanti katalis berikutnya ya. Kira-kira akan ada sentimen atau katalis apalagi yang kemudian menggerakkan pasar ya. Salah satunya itu adalah tadi tapering. Kemudian yang saat ini juga kan kita sedang masuk ke musim laporan keuangan juga ya. Jadi itu yang akan dinanti oleh pasar. Dan kalau dari sisi makro sendiri, kalau kita lihat pekan depan kan akan keluar data inflasi dan juga data GDP ya. Itu nanti yang akan dilihat oleh pasar juga. Oke, untuk data foreign direct investment juga akan segera dirilis. Kalau ini bagaimana dampak langsungnya? Ya sebenarnya kalau untuk foreign direct investment ini secara historical untuk dampak langsungnya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu material ya. Justru saya melihat ini pelaku pasarnya akan lebih banyak menanti data dari tadi ya. Kalau dari sisi makro itu pekan depan ya ada inflasi dan juga data GDP. Oke, untuk Evergrande bagaimana? Apakah masih cukup menyelimuti pergerakan IHSG? Iya, ini masih overhang ya istilahnya ya, jadi masih cukup menggantung. Walaupun kalau kami sendiri melihat dari sisi resikonya sendiri, potensi resikonya sebenarnya tidak terlalu besar ya, lebih ke manageable juga ya. Kalau dari sisi pemerintah China-nya juga, mereka kelihatannya cukup proaktif juga nih untuk membantu supaya tidak terjadi ada resiko sistemik sebenarnya dari situ ya. Jadi saya rasa memang masih ada kekhawatiran ya. Karena memang masih belum solve juga ya, belum selesai juga permasalahan dari Evergrande dan dampak sistemiknya ya, potensi dampak sistemiknya. Tapi saya rasa pelaku pasar juga tidak perlu khawatir yang berlebihan juga ya terhadap Evergrande. Oke, untuk kasus COVID-19 global juga ini kan ada beberapa yang meningkat. Atau apakah itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku pasar? Responnya dari analisis Anda seperti apa? Ya tentu ada kekhawatiran juga ya, walaupun dampaknya sendiri kalau di Indonesia sepertinya untuk saat ini belum terlalu signifikan juga ya, karena di satu sisi kan kalau kita lihat kebanyakan itu negara yang mulai terkena wave ketiga dari COVID ini kan memang negara-negara yang sudah mulai masuk ke musim dingin ya, sementara kalau di kita sendiri kan sebenarnya musim hanya ada 2 gitu kan, karena kita termasuk iklim yang cukup tropis gitu ya, apalagi kalau kita lihat kan kemarin kita baru selesai melewati wave 2 ya, gelombang kedua, dan tingkat vaksinasinya juga sudah cukup tinggi. Jadi saya rasa memang ini masih tetap diperhatikan, tapi dari sisi magnitude sendiri ini tidak terlalu belum terlalu mempengaruhi. Mudah-mudahan tidak akan mempengaruhi ke depan. Oke, harga komoditas juga mulai menurun. Dampaknya terhadap IHSG seperti apa? Ya ini tentu akan berdampak juga ya, karena kalau kita lihat kan komponen IHSG terbesar memang dari saham-saham berbasis komoditas. Jadi setiap kali ada pergerakan harga komoditas tentu akan mempengaruhi pergerakan IHSG ya. Dan tapi kalau saya lihat dari secara perspektif harganya sendiri, ini saya lihat memang masih sebatas koreksi wajar saja ya, karena kan mayoritas harga komoditas juga year to date itu kan sudah naik cukup signifikan ya, mulai dari ada yang sampai 60%, ada yang sampai 80% gitu kan. Saya rasa ini lebih sekedar koreksi wajar saja, dan tren kenaikan harga komoditas ini kelihatannya masih akan berlanjut lah paling tidak sampai dengan kuartal pertama tahun 2022. Oke, Kementerian Keuangan sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 di Indonesia ini kan sebesar 4,5% secara tahunan. Cukup realistiskah dari analisa Anda? Iya, saya lihat cukup realistis ya, walaupun kan memang beberapa memberitakan bahwa ini kan mulai ada diturunkan dari proyeksi sebelumnya ya, tapi kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas sendiri masih memperkirakan full year di 2021 pertumbuhan GDP kita ini akan berkisar di angka 4 sampai dengan 4,5, jadi masih masuk ke dalam range kami sudah kita ekspektasikan sebelumnya sih.
Oke, baik kita fokus membahas saham. Mas Wafi, ini emiten sudah mulai melaporkan laporan keuangan kuartal 3 nih. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini salah satu katalis ya yang dicermati juga oleh pasar ya. Selain sentimen misalnya ada beberapa IPO yang cukup besar juga ya. Tapi katalis laporan keuangan ini ya yang menjadi perhatian juga oleh para investor untuk melihat sebenarnya bagaimana potensi performanya ke depan akan seperti apa. Mungkin kalau saya lihat secara mayoritas ini performa laporan keuangan dari emiten kelihatannya bagus-bagus ya kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi yang perlu diingat oleh para investor adalah tahun sebelumnya itu bisa dibilang low base ya, karena rata-rata tahun sebelumnya itu di kuartal ketiga tahun 2020 emiten-emiten tuh raportnya memang laporan keuangannya mengalami penurunan semua karena efek COVID-19 gitu ya. Jadi saya rasa untuk para investor mungkin bisa lebih melihat perbandingan quarter on quarter ya. Jadi kita bandingkan dengan kuartal kedua untuk melihat trennya apakah masih mengalami kenaikan dan tren kenaikannya itu masih bisa berlanjut sampai dengan kuartal keempat. Jadi mungkin itu cara melihat laporan keuangan ya saat ini lagi musim. Oke, ini yang menarik. Laba PTBA naik 175% di tengah kenaikan harga komoditas. Bagaimana pergerakan sahamnya? Ya, itu kan kalau kita lihat bandingannya year on year ya, karena tahun kemarin juga kan kalau kita lihat dari sisi penjualan juga tidak terlalu signifikan, kemudian dari sisi harganya juga kan memang masih relatif lebih rendah gitu. Jadi kenaikan itu memang kelihatan signifikan sekali, tapi sebenarnya sudah inline ya dengan proyeksi sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari potensi harga komoditasnya sendiri, terutama batu baranya kelihatannya masih akan cukup berlanjut bertahan ya di level yang cukup tinggi ini sampai dengan kuartal 1. Ini kelihatannya masih bisa berdampak positif nih ke laporan keuangan di full year 2021 dan bahkan mungkin nanti di kuartal pertama 2022. Oke, kalau begitu rekomendasi Anda untuk saham komoditas, Mas Wafi? Ya, untuk saat ini saham berbasis komoditas masih bisa melakukan akumulasi beli ya atau trading buy ya sampai dengan kuartal keempat ya. Cuman balik lagi saya mesti ingatkan bahwa mengingat bahwa saham berbasis komoditas ini volatilitasnya tinggi sekali ya. Jadi saya sarankan memang melakukan trading saja karena yaitu deviasinya cukup tinggi. Saya tidak menyarankan untuk buy and hold ya untuk jangka panjang. Jadi lebih pada faktor mengikuti dari pergerakan harga komoditasnya itu sendiri. Oke, lebih wait and see ya untuk komoditas. Nah, itu untuk BNI, ini kan akuisisi Bank Mayora. Prospeknya akan seperti apa dari analisis Anda? Ya, ini sebenarnya kita masih melihat dari positioningnya sendiri ya. Nanti Bank Mayora ini akan dipositioningkan seperti apa. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya dari pasar persaingan dari bank digital itu sendiri kan kelihatannya saat ini sudah cukup ketat juga ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan sesama bank BUMN juga gitu. Jadi kita perlu melihat nanti positioning dari bank yang akan diakuisisi oleh BNI ini, dia akan menempatkan banknya itu seperti apa, apakah nanti bisa mendukung lah pertumbuhan dari bisnis operasional dari BNI itu sendiri. Oke, Mas Wafi, saham new economy ini kan sedang diminati. Ada nggak yang menarik dari saham new economy untuk hari ini? Iya, sebenarnya perlu dilihat ya, istilahnya memang new economy ya, cuman itu istilah baru aja ya. Kalau kita lihat sebenarnya istilahnya sama saja, ada value stock sama growth stock. Saham new economy itu adalah growth stock kalau kita lihat ya. Cuman karena memang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada, sekarang ada. Dan kalau saya lihat untuk saat ini rotasi sektoral ini bisa terjadi antara value stock dan growth stock. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, saya ambil contoh di awal bulan, kalau kita lihat kan saham-saham berbasis growth stock, saham-saham berbasis digital atau istilahnya new economy itu kan mengalami koreksi, kemudian pindah ke saham-saham berbasis value stock ya yang secara fundamental sudah cukup bagus atau istilahnya big caps gitu. Nah, karena memang tren waktu itu di awal bulan adalah asing banyak sekali masuk ke Indonesia mengejar value stock. Nah, untuk saat ini kan karena posisinya kalau kita lihat saham-saham berbasis value stock atau big caps ini kan sudah naik cukup signifikan dan cenderung mengalami sideways. Nah, ini saya mulai melihat ada rotasi sektoral nih kembali lagi ke saham-saham berbasis growth stock atau new economic ya, yang biasanya memang rata-rata berbasis digital ya, dan ini saya lihat menjadi suatu peluang nih, kesempatan buat para trader ya untuk mengambil momentum rotasi sektoral ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Wafi atas informasi serta analisisnya. Ya, sama-sama Cikal.
Pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Future Exchange. Sesaat lagi.